Halo semuanya. Jadi di kali ini saya mau berbagi sedikit soal bagaimana kita sebenarnya ini lebih untuk guru atau orang tua, ya bagi anak-anak murid, bagaimana kita belajar atau mengajarkan ide pola bilangan. Jadi kita belajar pola bilangan itu sebenarnya di SD. Pertama kali mungkin kita mengenal kalau yang international school itu bisnis skip counting, atau apa namanya dalam bahasa Indonesia hitung loncat, ya semacam itulah. Skip counting itu sebenarnya intinya kan 1, 4, 7, terus misalnya dia dibolongin dan seterusnya. Jadi semacam ini sebenarnya pada prinsipnya kan pola bilangan, belajar penjumlahan, belajar pengurangan, seperti itu. Jadi idenya dari sana. Nah, tapi dari apa yang saya pelajari, nah ini mungkin bisa berlaku di berbagai usia level, SD, SMP, bahkan juga SMA. Daripada kita mulai dengan belajar langsung berupa angka, bagaimana kalau kita berikan konsepnya atau penjelasan idenya bukan dengan angka. Jadi saya tidak mau mengajarkan sesuatu hal baru tentang pola bilangan sebetulnya, terutama untuk bagian SD, tapi bagaimana kita melihat dari apa yang saya pelajari di course saya dan dari buku, bagaimana kalau kita melihat itu justru dari gambar. Contoh, misalnya, ya saya mulai dari angka lah. Misalnya, atau dari gambar, misalnya seperti ini. Saya punya gambar satu. Ini gambar pertama. Misalnya gambarnya hanya kotak, seperti ini. Lalu gambar kedua, saya punya, ke bawah lah ya, kotak. Lalu saya punya seperti ini. Lalu gambar ketiga, saya punya seperti ini. Lalu gambar keempat, saya punya seperti ini. Dan seterusnya. Nah, kalau ditanya, mungkin jadi pertanyaannya bukan hanya sekedar, nah ini juga bagaimana kita belajar mengubah pertanyaan sebagai guru atau orang tua. Bukan, jadi biasanya kalau di SMP atau di SMA, nanti pertanyaannya, gambar ke 100 itu apa? Apa dan berapa kotaknya? Biasanya pertanyaannya seperti itu. Terus nanti kemudian pertanyaan berikutnya, tentukan apa namanya rumus suku ke N. Nah, biasanya ini pertanyaan di SMA, SMP. Nah, kalau di SD kan ya nggak masuk sini lah. Jadi kita belajar untuk membuat apa istilahnya model soal atau permasalahan yang kalau dalam buku dan course yang saya ikuti adalah diistilahkan dengan low floor, high ceiling. Artinya low floor itu, ya, floor itu kan lantai, ceiling itu atap ya. Jadi artinya semua anak bisa mengakses, anak kecil SD, kelas 1 kelas 2 bukan bisa sudah mengakses masalah ini, bisa pekerjakan, tapi ceilingnya tinggi, artinya batasannya itu tinggi sehingga bahkan kalau kita extend terus kita pikir secara mendalam, ini bisa membawa kita pada level matematika yang tinggi. Nah, ini contohnya. Misalnya, pertanyaannya bukan berapa banyak, tetapi pertanyaannya bagaimana apa istilahnya, bentuk atau kotak-kotak ini bertumbuh, berkembang, berubah, atau semacamnya. Bahasa Indonesia agak menyulitkan. How do these shapes grow? Basically, how do these shapes grow? Jadi, bagaimana si kotak ini semakin lama semakin berubah seperti itu. Jadi itu yang kita tanyakan. Nah, nanti berikan waktu untuk anak-anak melihat, mengeksplorasi dan segala macam. Lalu mungkin nanti akan bisa muncul berbagai jawaban. Nggak tahu juga. Mungkin yang paling umum adalah bagaimana sih di gambar 1 sampai 4 ini bisa berubahnya. Lihat mungkin ini seperti apa ya? Istilahnya seperti bukan bangunan ya, mungkin kayak bowling. Kalau yang tahu bowling, jadi ada masuk di bawahnya, jadi 1, terus muncul 3, lalu muncul 3 lagi, lalu nampak seperti bangunan. Nah, mungkin anak-anak punya imajinasi lain, dia bisa ubah itu jadi bentuk yang lain, atau jadi ide yang lain. Misalnya, bukan bowling, ya mungkin karena mereka nggak tahu bowling. Mungkin bentuknya seperti baris, jadi ada kaptennya, ada 3 baris di belakang, dan semakin lama semakin ke belakang. Gitu. Bisa juga.
atau bentuk yang lain. Nah, baru kemudian dia melihat kalau misalnya lalu ditanyakan, lalu di gambar ke-5 itu gambarnya seperti apa. Jadi bukan masalah angkanya dulu, gambarnya dulu seperti apa, lalu baru kemudian berapa banyak kotaknya. Nah, dia baru akan melihat, oh 1, 4. Nanti dia secara visual lihat dan bisa ditanyakan lebih lanjut sebenarnya. Nah, ini istilahnya adalah number talk. Hal lain yang juga saya ingin bagikan. Jadi dia akan tahu, oh ini 1. Lalu mungkin sebagian orang bilang, ini gimana ya? Oh, ini 4. Tahu dari mana dia 4? Bagaimana cara dia hitungnya? Ada yang mungkin memilih dia hitung 1 tambah 2 tambah 1. Tapi ada juga memilih mungkin, oh enggak, ini kan 1 tambah 3. Jadi 1 dan tambah 3. Lalu ada juga milih mungkin ini 1 tambah 3 tambah 3. Yang ini 2 tambah 3 tambah 2. Yang ini mungkin 3 tambah 4 tambah 3. Sisi lain ada anak yang bilang, enggak ini 1 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Nah ini istilah ini adalah istilah number talk. Artinya menyuarakan atau membahasakan bagaimana anak melihatnya. Nah kemudian nanti bisa diekstend lebih lanjut dan kalau dilihat, kita bisa bikin pola. Nah jadi dari hanya sekedar pembicaraan SD, nah ini sudah masuk ke SMP. Sehingga kita belajar, oh lalu polanya seperti apa? Kalau ditanya ke-10, gambar ke-10 itu seperti apa? Dia akan mulai pikir-pikir dan coba eksplorasi gambar ke-10 seperti apa ya? Dia akan mencoba melihat polanya, antara dia benar-benar gambar satu-satu, atau dia akan coba lihat polanya gambar ke-10. Kalau gambar ke-4, gambar ke-3 seperti ini. Misalnya dia akan bisa temukan misalnya seperti ini. Contoh, di gambar kedua, 1, 2, 1. Gambar ketiga, 2, 3, 2. Gambar keempat, 3, 4, 3. Artinya apa? Angka ini selalu relate, selalu terkait dengan angka yang di tengah. Selalu sama. Dan angka yang lainnya selalu angka yang, apa namanya, selisihnya 1. Jadi di gambar ke-10, dia akan bisa tahu bahwa, oh ini seharusnya 10, 9, 9. Jadi dia akan gambar seperti ini. Dan ini sebanyak 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti ini. Atau dia akan memilih, atau misalnya dengan ide yang satunya, berarti 1 tambah 3, 1 tambah 3 tambah 3, 1 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Berarti 4 cuma ada 3, 3 cuma ada 2. 1. Berarti kalau di gambar 10, dia akan 1 tambah 3 tambah 3, terus sebanyak, ini ada 9 kali. Artinya, dalam artian dia bisa tulis bahwa 1 ditambah 3 dikali 9. Seperti itu, atau 9 kali 3. Lebih tepatnya, 9 kali 3, sehingga ini ada sebanyak 28. Sehingga sama dengan ini. Ada sebanyak 28 juga. Dan tinggal masalah gambar, dia bisa gambar jadi 1 ditambah 3, tambah 3, tambah 3, dan seterusnya. Nah ini bagian proses inilah yang penting, bukan hanya sekedar, oh skip counting, temuin angkanya, suku KN-nya berapa. Jadi, mungkin itu saya pikir salah satu kesalahan sebagian guru dan anak juga ketika belajar pola bilangan, terutama di SMP dan SMA, terlalu terburu-buru mau belajar tentang pola aritmetika dan geometri, tanpa mengetahui bagaimana prosesnya melihat apa yang bisa saya lakukan untuk bermain dengan idenya, dengan ide-ide semacam ini, dengan bentuk gambar. Nah tentunya ini bisa dieksplor dengan angka lain, misalnya bilangan kuadrat. Nanti saya akan berikan contoh di berikutnya. Tapi ini hanya salah satu ide bahwa kita bisa mulai dari pola bilangan skip counting soal SD yang kita bisa extend bahkan ke level tinggi di level SMA. Seperti itu.